Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin robbal alamin. Pada kesempatan baik ini kami akan membawakan satu kisah kiriman dari salah satu subscriber kami yang ada di Poso, Sulawesi Tengah. Wow, jauh sekali ya Sulawesi Tengah. Dan kisah kiriman ini adalah kiriman dari Meldi Tangkude yang berasal dari Poso, Sulawesi Tengah. Dan dalam penulisan kisah kiriman dari Meldi ini kami dibantu oleh Sanum Nareswari dalam penggarapannya. Kisahnya keren banget teman-teman. Jadi sesuai janji dari kita akan terus mengupload kisah-kisah dari berbagai wilayah yang ada di Nusantara teman-teman ya. Dan kali ini kita di Sulawesi Tengah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, yuk diklik dulu deh tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung channel kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Sumber air bersih di Desa Tongko, Sulawesi Tengah. Desa Tongko, Kecamatan Lage, Poso, Sulawesi Tengah, sekitaran tahun 1993. Desa Tongko merupakan sebuah tempat yang sangat tenang dan asri. Terletak di dekat pantai, Desa Tongko dihiasi oleh pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi, hamparan pasir putih yang halus, dan ombak laut yang tenang. Angin laut berembus lembut, membawa aroma asin yang khas. Hari itu, warga desa berkumpul di dekat pantai untuk bergotong royong menggali sumur. Lahan itu dulunya adalah ladang kecil yang ditumbuhi rumput liar dan pohon beringin tua. Sebagian besar yang hadir adalah laki-laki yang membantu menggali, serta beberapa perempuan yang datang untuk membawakan makanan dan minuman. Ada kegembiraan yang terasa di udara karena sumur ini diharapkan dapat menjadi sumber air bersih yang sangat dibutuhkan oleh warga desa. Mereka semua bekerja sama menggunakan cangkul dan alat sederhana lainnya. Terdengar suara cangkul yang menghujam tanah diselingi percakapan hangat di antara para pekerja. Pak Johan sebagai kepala desa memimpin proses penggalian. Lelaki parubaya bertubuh kekar dan berwajah ramah itu mengarahkan para pekerja, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Tanah digali dengan harapan besar dapat menemukan sumber air tawar yang melimpah. Saat siang menjelang, terik matahari semakin terasa. Para pekerja beristirahat sejenak di bawah rindangnya pohon mangga, menikmati makan siang sederhana yang dibawa oleh istri mereka. Aroma nasi bungkus dan lauk pauk yang lezat menyatu dengan udara pantai yang segar. Penggalian dilanjutkan setelah istirahat, dan di sore hari mereka akhirnya mencapai kedalaman yang cukup. Air mulai mengalir perlahan ke dalam lubang yang mereka gali, memberikan tanda bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Sorak-sorai penuh kegembiraan pun pecah, menandai keberhasilan mereka. Sumur ini akan menjadi sumber kehidupan baru bagi warga Desa Tongko. Namun, meski begitu, ada juga rasa takut yang dirasakan oleh segelintir warga. Beberapa orang tua bercerita bahwa lokasi di mana sumur tersebut dibangun dulunya dianggap keramat oleh nenek moyang mereka. Ada mitos tentang roh penunggu yang menjaga tempat, tetapi kebutuhan akan air bersih membuat sebagian besar warga melupakan cerita lama itu. Hari mulai gelap dan pekerjaan dihentikan untuk hari itu. Para pekerja mulai membereskan alat mereka, sementara warga yang lain pulang ke rumah dengan perasaan lega.
Kini mereka sudah punya sumur. Tidak perlu lagi repot-repot menada air hujan saat musim penghujan. Tidak perlu pula pergi jauh ke desa tetangga untuk mencari air bersih saat musim kemarau datang. Sumur itu membuat warga menjadi tenang selama 6 tahun lamanya. Sekitar tahun 1999, desa Tongko ditinggalkan oleh warga yang mengungsi karena terjadi kerusuhan di Poso saat itu. Desa Tongko tak berpenghuni selama bertahun-tahun. Rumah dan sumur yang ditinggalkan perlahan menjadi rusak karena tidak terurus. Warga akhirnya kembali lagi pada sekitaran tahun 2004. Desa Tongko yang dulunya asri dan damai kini nampak berbeda. Rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh kini terlihat lapuk dan ditumbuhi lumut. Beberapa atap bolong akibat terjangan hujan dan angin badai. Jalan yang dulu rapi karena tertutup semak belukar yang tumbuh liar mempersulit langkah mereka untuk masuk lebih dalam ke desa. Pohon-pohon buah-buahan di depan rumah yang dahulu memberikan keteduhan, sekarang ranting dan dahannya menjulur ke segala arah. Beberapa pohon bahkan tumbang menutupi sebagian jalan dan halaman rumah. Di sekitaran sumur juga mulai tumbuh rumput liar yang hampir menyembunyikan keberadaan sumur tersebut. Pantai yang dulunya indah kini penuh oleh sampah. Setelah menyaksikan desa mereka dalam kondisi seperti itu, para warga tidak larut dalam kesedihan yang lama. Mereka segera mulai bekerja untuk mengembalikan desa Tongko ke kondisi semula. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semua bersatu untuk membersihkan rumah dan lingkungan sekitar. Pak Johan mengorganisir warga untuk bekerja secara gotong royong. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia membagikan tugas kepada setiap kelompok warga. Ada yang bertugas membersihkan jalan, ada yang memotong ranting-ranting pohon, dan ada pula yang membersihkan puing-puing dan sampah di sekitaran rumah. Para perempuan sebagian dikerahkan membersihkan bagian dalam rumah. Mereka menyapu lantai yang penuh debu, mengepel, dan membersihkan jendela-jendela yang berkerak. Banyak barang yang harus dibuang karena sudah rusak, tetapi ada juga yang masih bisa dipakai setelah dibersihkan. Di halaman depan rumah, anak-anak yang sudah lebih besar turut membantu dengan menyapu daun-daun kering dan membersihkan rumput liar. Para lelaki yang bertenaga lebih kuat bekerja keras memperbaiki atap yang bocor dan dinding yang lapuk. Mereka menggunakan kayu dan bahan-bahan yang masih bisa ditemukan di sekitaran desa. Pak Johan juga memerintahkan beberapa warga untuk membersihkan area sumur. Mereka mencabuti rumput liar yang tumbuh di sekitaran sumur dan memastikan bahwa air di dalamnya masih bersih dan bisa digunakan. Setelah beberapa minggu, desa Tongko mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupannya kembali. Rumah-rumah yang dulunya kosong kini dipenuhi dengan suara penghuninya. Namun, tidak semua hal yang dulu ada pada desa mereka kembali utuh, terutama kedamaian saat malam hari. Malam itu, sekitar jam 7 malam menjelang Isya, suasana di desa Tongko mulai gelap. Langit malam dihiasi oleh bintang-bintang yang berkelip, sementara angin laut yang berhembus perlahan membawa aroma asin khas pantai. Di sudut desa, tepat di dekat pantai, berdiri sumur tua yang sempat ditinggalkan cukup lama. Meski begitu, airnya tetap jernih dan segar, menjadi sumber air utama bagi semua warga. Sumur itu tidak pernah sepi dari pagi hingga sore. Bahkan di malam hari pun masih ada warga yang berani mengambil air di sana. Salah satunya adalah Pak Sulaiman, lelaki parubaya yang wajahnya tampak lelah setelah seharian bekerja, memutuskan untuk mandi di sumur tua itu. Dia pergi dengan membawa ember di tangan, bersiul-siul sepanjang jalan menuju sumur. Dia masih tak berhenti bersiul saat menimba air, kemudian menyiramkannya ke tubuh yang berdaki. Suara air mengalir dan gemericik air menambah kedamaian malam itu. Sambil menyabuni tubuhnya, Pak Sulaiman merasa lebih segar. Air yang dingin membersihkan semua kotoran dan keringat yang menempel. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara gemerisik dari atas pohon beringin yang berdiri kokoh di dekat sumur. Pak Sulaiman berhenti bersiul sejenak, matanya mencari sumber suara tersebut. Semula ia mengira jika itu hanyalah suara angin atau mungkin burung malam, namun
Apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir kencang. Di atas pohon beringin bergelantungan seekor monyet raksasa dengan mata yang berkilat menyeramkan. Tubuhnya besar, jauh lebih besar daripada monyet biasa, dengan bulu hitam legam berkilauan di bawah sinar bulan. Monyet besar itu bergantung di dahan pohon dengan lengannya yang kekar, matanya menatap tajam ke arah Pak Sulaiman. Pak Sulaiman terdiam sejenak, tubuhnya kaku karena ketakutan, tetapi naluri untuk bertahan hidup segera mengambil alih. Tanpa pikir panjang lagi, ia langsung melemparkan embernya dan berlari sekuat tenaga menjauh dari sumur tua itu. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdegup kencang, sementara kakinya berlari secepat mungkin untuk menuju desa. Seisi rumah gempar karena Pak Sulaiman datang dengan tubuh masih penuh busa. Dadanya naik turun saat ia masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah rapat-rapat. Kenapa, Pak? Istrinya yang sedang menyiapkan makan malam menjadi panik kala melihat Pak Sulaiman. Pak Sulaiman menggigil, wajahnya pucat pasi. Ada, ada monyet raksasa di dekat sumur, Bu, ujar Pak Sulaiman. Ia langsung meminum air putih yang baru diberikan istrinya. Keesokan paginya, Pak Sulaiman bercerita pada para tetangga mengenai pengalaman buruknya tadi malam saat ia mandi di sumur pinggir pantai. Kalian pasti sulit percaya dengan apa yang saya lihat tadi malam di sumur tua itu, kata Pak Sulaiman dengan suara yang masih terdengar gemetar. Apa itu, Man? Tanya tetangganya yang mulai tertarik. Ada seekor monyet raksasa di atas pohon beringin. Matanya menatap tajam ke arah saya. Wah, besar sekali. Seumur hidup saya belum pernah melihat yang seperti itu, jawab Pak Sulaiman sambil menggerakkan tangannya untuk menunjukkan ukuran si monyet. Tetawa yang mendengar cerita itu mulai tertawa kecil. Pak, mungkin kamu itu terlalu lelah bekerja seharian, jadinya berhalusinasi, kata tetangganya seraya tertawa. Benar, mana mungkin ada monyet besar di dekat pantai. Itu hanya hayalan saja, tambah tetangga lain yang baru bergabung. Pak Sulaiman kesal, tetapi tetap mencoba meyakinkan mereka. Tidak, saya itu benar-benar melihatnya. Monyet itu sangat besar, tidak mungkin saya salah lihat. Pak Johan yang kebetulan ada di situ mencoba untuk menenangkan suasana. Sudah, mungkin malam ini kita bisa pergi bersama-sama, pergi ke sumur dan melihat apakah memang ada sesuatu di sana. Tapi untuk sekarang, kita semua harus tetap tenang dan jangan menyebarkan berita yang tidak-tidak. Meski banyak yang menertawakan cerita dari Pak Sulaiman, ada anak dan istri yang mempercayai kisahnya itu. Pak, kami itu percaya apa yang Bapak lihat. Kita tahu kok, Bapak tidak mungkin berbohong tentang hal seperti ini, kata Bu Fatimah. Akan tetapi, warga lain yang nekat pergi ke sumur pada malam hari tidak melihat keganjilan apapun. Mereka mulai mengolok-olok Pak Sulaiman. Meskipun demikian, Pak Sulaiman memutuskan untuk tetap berhati-hati. Dia terus mengingatkan keluarganya untuk tidak mendekati sumur tua itu sendirian, terutama di malam hari. Beberapa tahun kemudian, cerita dari Pak Sulaiman pun mulai terlupakan. Sampai pada suatu hari di tahun 2006, ada lagi warga yang mengalami kejadian menakutkan di tempat tersebut. Pak Ayub yang bekerja sebagai seorang guru SD di desa itu memutuskan untuk mandi di sumur tua yang berada di pinggiran pantai. Dia pernah mendengar cerita dari Pak Sulaiman tentang monyet besar yang ada di dekat sumur, namun seperti warga yang lain, Pak Ayub tidak percaya sama sekali. Menurutnya, Pak Sulaiman hanyalah mengada-ngada saja untuk bercanda, apalagi Pak Sulaiman selama ini dikenal sebagai orang yang gemar bercanda. Pak Ayub keluar dari rumah sambil membawa ember dan handuk. Dia baru saja pulang dari kecamatan sehingga tak sempat mengisi air di bakri rumah. Tidak masalah pikirnya. Lagi pula, sekarang ada bulan purnama, dia tak perlu membawa senter untuk menerangi jalan. Pak Ayub mulai melempar timba ke dalam air. Ia diam sejenak untuk menunggu air memenuhi isi timba, lantas ditariknya pelan setelah merasa timba terisi penuh. Namun, di antara suara kecipak air, mendadak ia mendengar suara gemerisik tak jauh dari sumur. Pak Ayub berhenti sejenak, menarik tali timba untuk mendengarkan lebih baik. Suara itu terdengar lagi, dan kali ini lebih jelas daripada tadi. Pak Ayub memandang lurus ke bagian kiri sumur.
Di atas pasir pantai yang berkilauan diterangi cahaya bulan, duduk seorang yang mengenakan pakaian berwarna merah. Perempuan itu memiliki rambut panjang yang terurai hingga menyentuh tanah. Wajahnya tampak samar sehingga Pak Ayub tak bisa mengenalinya. Ia duduk begitu diam, seolah terbuat dari batu. Tak lama kemudian, hidung Pak Ayub kembang kempis saat ia mulai mencium aroma anyir dari arah tersebut. Lalu, tiba-tiba sosok perempuan itu mengangkat kepala. Nafas Pak Ayub tersentak begitu ia melihat rongga mata yang kosong. Darah segar mengalir dari lubang tempat seharusnya mata perempuan itu berada. Pak Ayub terdiam, tubuhnya kaku karena ketakutan. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya seolah terkunci hingga tidak bisa mengeluarkan suara. Jantungnya berdegup kencang, sementara matanya tak bisa lepas dari sosok perempuan seram yang ada di depannya. Perempuan berpakaian merah itu perlahan berdiri, lalu mulai berjalan perlahan menuju laut. Gerakan kakinya tak kentara seolah melayang di atas pasir dengan mata yang terbelalak. Pak Ayub menyaksikan perempuan itu terus berjalan mendekati air. Kakinya menginjak ombak yang mengempas pantai. Ia terus melangkah tanpa ragu. Pak Ayub merasa seluruh tubuhnya dingin. Bulu kuduknya merinding hebat melihat perempuan itu masuk ke dalam laut. Air laut yang dingin tidak menghentikan langkahnya. Ia terus berjalan masuk semakin dalam hingga akhirnya tenggelam sepenuhnya di bawah permukaan air. Tidak ada riak atau suara yang menunjukkan keberadaannya. Ia hilang begitu saja seolah ditelan oleh laut. Pak Ayub berdiri terpaku, masih tidak bisa mengeluarkan suara. Beberapa detik kemudian, kendali atas tubuhnya kembali. Dia bergegas mengumpulkan barang bawaan, lalu berlari kembali ke desa. Warga yang masih beraktivitas di luar rumah terkejut kala melihat Pak Ayub yang berlari kencang dari arah pantai. Bruk! Pak Ayub tersungkur ke tanah, wajahnya kotor terkena pasir, lututnya tergores sehingga berdarah cukup banyak. Salah seorang di antara warga bergegas membantu Pak Ayub untuk berdiri. Dalam sekejap mata, Pak Ayub dikelilingi oleh para warga yang salah satunya adalah Pak Sulaiman yang tinggal tak jauh dari sana. Pak Sulaiman yang melihat ember tergeletak di tanah segera paham apa yang terjadi. Ia lalu bertanya, "Dari sumur pinggir pantai, Pak Ayub?" Pak Ayub menatap tetangganya dengan tatapan nanar. Perlahan ia mengangguk yang dibalas dengan ungkapan penuh kemenangan dari Pak Sulaiman. "Sudah saya bilang, jangan mandi di sana kalau sudah malam. Tapi kalian tidak percaya, malah menganggap remeh semua yang saya katakan." "Ah, apa benar Pak Ayub?" Tetangga yang lain segera bertanya. "Memangnya apa yang Bapak lihat di sana?" Tadi ada seorang perempuan berpakaian merah di pantai, tepat di sisi kiri sumur. Rambutnya panjang hingga menyentuh tanah. Dia lalu berjalan masuk ke dalam laut dan menghilang begitu saja," jawab Pak Ayub sambil mengusap wajahnya yang berpasir. Warga yang mendengar cerita itu terkejut. Tidak ada tawa atau cemoohan seperti ketika Pak Sulaiman menceritakan pengalamannya beberapa tahun yang lalu. "Itu jangan-jangan orang yang mau bunuh diri," celetuk warga. Pak Ayub menggeleng. Dia mengambang. Matanya juga sudah hilang. Mustahil kalau perempuan itu manusia biasa. Apa saya bilang? Di sana itu memang angker, tukas Pak Sulaiman dengan suara agak keras. Tetangganya mengangguk. Ya, sebaiknya kita memang harus menghindari sumur itu di malam hari. Para warga mendengarkan dengan serius. Kejadian yang diceritakan Pak Ayub membuat mereka mulai mempercayai cerita dari Pak Sulaiman beberapa tahun yang lalu. Cerita tentang monyet raksasa dan wanita berpakaian merah yang berjalan masuk ke laut kini menjadi bahan perbincangan utama di desa. Saya masih ingat cerita Pak Sulaiman tentang monyet besar itu. Mungkin memang ada penunggunya di sana. Apalagi desa kita ini sempat kosong selama 5 tahun, sahut yang lain. Benar, lebih baik kita berhati-hati. Jika Pak Ayub dan Pak Sulaiman sudah melihat hal-hal aneh, kita tidak boleh mengabaikan begitu saja. Malam-malam berikutnya, suasana di desa Tongko menjadi lebih sepi. Warga mulai mematuhi peringatan untuk tidak mendekati pantai di kala maghrib. Namun, bukan berarti semua sudah selesai begitu saja. Pada tahun 2009, sekitar jam 9 malam, ada warga yang bernama Bang Ali yang baru saja pulang dari melaut. Langit malam di desa Tongko masih bersih, dihiasi bintang-bintang yang bersinar terang. Suara ombak yang menghantam pantai terdengar sayup-sayup menciptakan irama yang menenangkan.
Dengan langkah mantap, Bang Ali berjalan melewati sumur tua yang terletak di dekat pantai. Warga sudah menghindari sumur, tetapi Bang Ali tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Baginya, sumur tak lebih dari sumber air yang sering ia gunakan saat membutuhkan. Tidak ada hantu atau penampakan seram apapun di sana. Dia berjalan santai saat melintasi sumur, dan tiba-tiba terdengar suara lembut yang memanggil-manggil namanya. Ali, Ali. Suara itu begitu jelas di tengah keheningan malam. Bang Ali berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah sumur, mencoba mencari sumber suara tersebut. Bang Ali mulai menggerakkan senter untuk bisa melihat sekeliling. Ia mengira jika temannya lah yang sedang mengajaknya bercanda. Lantas matanya menyipit saat ia melihat seorang gadis berdiri di dekat sumur. Wajah gadis itu tertutupi oleh rambut lebat yang menjuntai hingga menyentuh tanah. "Siapa kamu?" tanyanya heran. "Kenapa malam-malam seperti ini berani keluyuran di pantai?" Tidak ada rasa takut di hati Bang Ali. Ia justru merasa penasaran, anak gadis siapa yang berani jalan-jalan di malam hari. Gadis itu tidak menjawab. Gadis itu terus menatap Bang Ali dari balik rambutnya yang tergerai. Bang Ali yang merasa penasaran pun mulai melangkah untuk mendekati gadis tersebut. Cahaya senternya terus disorotkan agar ia dapat mengenali siapa gadis yang berani bermain di tengah kegelapan malam. Namun saat jaraknya tinggal beberapa meter dari gadis itu, tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Langkah Bang Ali seketika terhenti, matanya melotot tak percaya. Tidak ada jejak gadis itu. Ia lenyap seperti ditiup angin. Di saat yang bersamaan terdengar suara tawa perempuan seolah menertawakan Bang Ali yang sudah tertipu. Bang Ali menyumpah karena merasakan bulu kuduknya merinding. Dia segera berbalik menjauh dari sumur itu. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdetak kencang seakan ingin keluar dari dadanya. Ia berlari menuju rumahnya, melewati jalanan desa yang sepi. Wajah Bang Ali pucat ketika ia tiba di rumah. Keringat dingin membasahi dahinya. Istrinya yang sedang menunggu di teras rumah terkejut melihat Bang Ali dalam keadaan seperti itu. "Ada apa, Bang?" tanyanya khawatir. Bang Ali menerobos pintu, lalu terduduk lemas di lantai. Setelah berhasil menenangkan diri, barulah ia berkata, Tadi di dekat sumur tua, aku melihat seorang gadis. Wajahnya tertutup rambut panjang, tapi dia terus memanggil namaku. Saat aku mendekat, dia menghilang begitu saja." Istrinya memandang dengan cemas, sementara anak-anak mereka yang mendengar cerita itu tampak ketakutan. Keesokan paginya, cerita tentang pengalaman Bang Ali menyebar dengan cepat di desa. "Ini sudah kesekian kalinya ada yang melihat sesuatu yang aneh di sekitaran sumur tua itu," kata Pak Johan, sang kepala desa dengan nada serius. Dia prihatin mendengar sudah ada 3 orang warganya yang dihantui. Bertahun-tahun kemudian, giliran Tante Ola yang mendapat peringatan. Seperti biasa, Tante Ola tidur lebih cepat setelah seharian beraktivitas. Suara jangkrik dan ombak laut membuat dirinya jadi tidur lebih nyenyak. Namun malam itu, mimpi yang dialami oleh Tante Ola terasa begitu nyata. Dalam mimpi tersebut, Tante Ola tengah berjalan menyusuri jalan setapak menuju sumur tua di pinggiran pantai. Pohon beringin tua yang menghadap laut berdiri dengan kokoh. Daunnya begitu rimbun sehingga sumur itu tampak rindang. Tante Ola berdiri menikmati kesejukan di sana. Lalu ia tersentak kaget karena mendadak muncul sesosok nenek tua. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh dan kain batik yang sudah pudar warnanya. Rambutnya putih, panjang terurai, kulit keriput, tetapi matanya tampak begitu tajam. Tante Ola mundur beberapa langkah. Dia bisa merasakan nenek di hadapannya ini bukan orang biasa. "Nah, dengarkan baik-baik," kata nenek tersebut dengan suara parau. "Jangan pernah mandi di sumur ini saat maghrib. Jika memang terpaksa mandi, lakukan dengan tenang dan jangan berisik. Jika tidak, maka ada konsekuensi berat yang harus kalian tanggung." Nenek tua itu melanjutkan, "Sampaikan pesan ini kepada warga desa lainnya. Ini bukan hanya untuk keselamatanmu,
Tetapi untuk keselamatan semua orang di desa ini, nenek itu tidak menunggu jawaban Tante Ola. Ia langsung menghilang ke dalam bayangan pohon beringin. Sementara itu, Tante Ola langsung terbangun dari tidurnya. Tante Ola terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Mimpinya begitu nyata, seolah-olah nenek tua itu benar-benar hadir di sana. Ia melirik ke arah jam. Jam baru menunjukkan pukul 2 malam. Orang tua zaman dulu memberikan petua jika mimpi dari jam 12 sampai jam 3 pagi, biasanya mimpi itu memiliki makna tersendiri. Tante Ola meneguk ludah dengan susah payah. Kalau apa yang dikatakan orang zaman dahulu itu benar, berarti Tante Ola harus memberitahukan kepada warga agar tidak pergi ke sumur lagi. Hanya saja, bukankah selama ini warga desa Tongko juga sudah berusaha sebaik mungkin untuk menghindar dari sana? Meski begitu, Tante Ola tetap melakukannya. Dia mulai bercerita pada anggota keluarga terdekat tentang mimpinya itu, lalu mendekati para tetangga. Dalam sekejap, pesan yang diperoleh Tante Ola dalam mimpinya itu mulai tersebar luas ke seluruh penjuru desa. Para warga pun mengerti bahwa pesan tersebut tak bisa diabaikan begitu saja. Akan tetapi, peringatan sekeras apapun tidak akan berlaku bagi orang yang sedang jatuh cinta. Kejadian ini dialami oleh Iwan pada tahun 2019. Iwan yang sedang jatuh cinta pada seorang gadis bernama Khairin Nisa itu selalu menelpon kekasihnya setiap malam. Obrolan mereka tak pernah kehabisan topik, ada saja bahan obrolan baru yang menarik untuk dibicarakan. Bapak Iwan yang setiap malam mendengar anaknya mengobrol tanpa henti di ponsel akhirnya gerah. Ia langsung mengusir anaknya agar ngobrolnya di luar saja. Iwan kebingungan. Dia tidak mungkin mengobrol dengan Ica. Panggilan dari Hoirinisa di teras rumah, tetangganya pasti akan menguping, lalu akan meledeknya habis-habisan. Akhirnya, Iwan memutuskan untuk pergi ke pantai dekat sumur tua. Tempat tersebut sepi dan cukup nyaman untuk menelpon tanpa mengganggu orang lain. Jarum jam saat itu baru menunjukkan pukul 8 malam. Akan tetapi, tempat itu terasa sangat sepi. "Halo Ica, apa yang kamu lakukan hari ini?" tanya Iwan saat kekasihnya mengangkat telepon. Ica tertawa kecil di seberang telepon sana. "Baik bang, hari ini Ica sibuk di kampus. Ada banyak tugas yang harus Ica selesaikan." Mereka terus saja berbincang mengenai berbagai hal, mulai dari kuliah hingga rencana masa depan. Akan tetapi, tidak lama kemudian, Iwan dilempari pasir yang masih basah. Pasir itu jatuh tepat di depan kakinya, membuat Iwan terdiam sejenak. Siapa itu?" gumam Iwan sambil mencoba melihat lebih jelas ke arah laut. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya ada ombak yang terus bergulung-gulung. "Ada apa bang?" tanya Ica dengan ada yang penasaran. Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya hembusan angin," jawab Iwan. Ia mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul. Walau sejujurnya, Iwan tahu betul tak ada angin yang bisa melempar pasir basah ke tubuhnya. Mereka berdua lalu melanjutkan obrolan. Tetapi tidak lama kemudian, lemparan pasir itu terjadi lagi, dan kali ini lebih dekat dan lebih kuat. Seolah-olah ada yang dengan sengaja melemparkan pasir ke arah Iwan. Rasanya mustahil ada orang yang bisa melempar pasir dari laut sejauh itu, apalagi pada malam hari seperti ini. Lagi pula, siapa orang yang iseng bermain di laut di tengah kegelapan? Ica, nanti saja kita telepon aja ya. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di sini," kata Iwan dengan suara sedikit bergetar. "Kenapa bang? Memangnya ada apa?" Ica terdengar khawatir. Iwan menarik nafas dalam-dalam. "Tadi ada yang melempar pasir dari laut sampai 2 kali. Tidak mungkin ada orang yang melakukannya dari sana." Suasana malam yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Bulu kuduk Iwan merinding sehingga dia tak sabar lagi untuk segera pulang. "Ica, kita chat saja di rumah ya. Di sini sepertinya sudah tidak aman," kata Iwan yang masih mencoba terdengar tenang, walau saat itu hatinya berdebar kencang. "Baik bang, hati-hati bang," jawab Ica dengan penuh kekhawatiran. Iwan lalu memutuskan sambungan telepon dan segera bergegas meninggalkan pantai. Langkahnya semakin cepat meninggalkan sumur tua yang nampak suram malam itu.
Sesampainya di rumah, Iwan langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Perasaan aman mulai kembali saat dia sudah berada di dalam ruangan yang tertutup. Iwan mengirim pesan kepada Ica menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Tadi itu benar-benar aneh, Cak. Ica membalas dengan cepat. Lain kali jangan kesana lagi ya, Bang. Aku takut kalau kamu kenapa-napa. Iwan setuju dengan Ica. Kejadian malam itu menambah satu lagi kisah mistis tentang sumur tua dan pantai di desa Tongko. Namun, dia memutuskan untuk menyimpan rahasia kejadian itu. Iwan tak mau ditertawakan keluarganya karena sudah diganggu setan saat sedang berpacaran melalui telepon dengan Ica. Pada tahun 2022, Anto dan Sandi, dua orang teman Iwan, memutuskan untuk pergi ke sumur tua dekat pantai untuk mandi dan sekaligus buang hajat. Entah apa yang ada di pikiran dua pemuda tersebut. Mereka nekat mandi di sana walau mereka juga tahu sumur tua itu terkenal seram dan angker. Mereka memilih waktu larut malam agar lebih sepi dan tidak ada yang mengganggu mereka. Pukul 9 malam, mereka berjalan bersama menuju sumur dengan membawa ember dan perlengkapan mandi. Ayo, cepatlah timba airnya, San, kata Anto dengan nada setengah bercanda, mencoba menghilangkan rasa takut yang perlahan mulai muncul. Bahaya ini kalau orang tuaku tahu kita mandi di sini. Sandi mengangguk. Ia mulai mengisi ember dengan air dari sumur. Mereka berdua sibuk dengan kegiatan masing-masing, berusaha tidak memikirkan cerita-cerita seram yang sering mereka dengar. Namun tiba-tiba Sandi melihat sesuatu dari sudut matanya. Anto, coba lihat itu, bisik Sandi dengan suara gemetar. Tangannya menunjuk ke arah pohon beringin yang ada di sebelah kiri mereka. Anto menoleh. Ia ternganga saat melihat sosok berbulu dengan mata merah menyala berdiri di bawah pohon beringin. Sosok itu tampak menyeramkan, bertubuh tinggi besar dan berbulu lebat panjang. Matanya merah seperti bara api, menatap mereka dengan tajam, membuat bulu kuduk Anto dan Sandi berdiri. Mereka berdua terdiam sejenak. Tubuh mereka kaku dan tak bisa bergerak. Ketakutan melumpuhkan mereka, membuat mereka hanya bisa saling memandang dengan wajah yang pucat. Lari! Teriak Anto tiba-tiba memecahkan keheningan yang mencekam. Mereka berdua segera berlari sekuat tenaga meninggalkan sumur tua itu. Ember dan perlengkapan mandi mereka tinggalkan begitu saja, tidak peduli dengan apa yang tertinggal. Langkah kaki mereka terdengar jelas di malam yang sunyi itu. Sesampainya di rumah Sandi, mereka segera masuk dan mengunci pintu. Nafas mereka terengah-engah, tubuh mereka gemetar hebat. Sandi langsung rebah di ranjang. Kepalanya terasa pusing, ditambah perut yang mual begitu hebat. Sementara Anto mencoba menenangkan diri dengan meminum segelas air. Keesokan harinya, Sandi jatuh sakit. Demam tinggi menyerangnya, membuatnya ia terpaksa beristirahat di tempat tidur selama 2 hari. Wajahnya pucat pasi, ditambah lagi ia sering meracau tentang sosok berbulu dengan mata merah yang dilihatnya malam itu. Berita tentang kejadian ini segera menyebar di desa. Warga desa berkumpul di rumah Sandi untuk mendengar cerita dari kedua pemuda itu. Warga semua mendengarkan dengan serius. Wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan dan kekhawatiran. Kita tidak bisa mengabaikan ini lagi, kata Pak Johan dengan nada tegas. Sudah banyak kejadian aneh di sumur tua itu. Mulai sekarang, kita harus melarang keras siapapun untuk mandi ataupun buang hajat di sana, terutama saat malam hari. Apapun alasannya, tidak ada yang boleh melanggar peraturan desa. Warga desa pun setuju dengan keputusan Pak Johan sebagai kepala desa. Larangan itu segera diumumkan. Semua orang sepakat untuk mematuhinya demi keselamatan mereka bersama. Dan sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mendekati sumur tua di malam hari. Sumur itu menjadi tempat yang dihindari, terutama setelah matahari terbenam. Warga desa menjadi lebih berhati-hati dan selalu mengingatkan satu sama lain tentang bahaya yang mungkin ada di sana. Tempat tersebut menjadi lebih menyeramkan saat Pak Johan sendiri mengalami kejadian misterius. Peristiwa itu terjadi pada tahun kemarin, tepatnya pada bulan Februari tahun 2023. Jalan Sudirman atau yang disebut warga desa dengan sebutan Lorong Sudirman biasanya cukup ramai pada siang hari, akan tetapi keadaannya jauh berbeda pada malam hari.
Pak Johan pulang berjalan kaki setelah berkunjung ke rumah saudaranya. Dia memilih melewati lorong Sudirman yang melewati pantai karena ia ingin menikmati udara malam yang sejuk. Saat berjalan di jalanan yang sepi, Pak Johan mulai merasakan suasana yang aneh. Langkahnya melambat. Instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Ketika ia mulai mendekati persimpangan yang mengarah ke perumahan dan pantai, sekilas matanya menangkap bayangan sosok aneh yang berjalan ke arah pantai. Sosok itu tinggi besar, memiliki tubuh manusia, tetapi kepalanya adalah kepala kambing, tanduknya melengkung besar, matanya merah menyala seperti bara api. Sosok itu berjalan dengan langkah yang mantap dan tenang, seolah-olah tidak ada yang aneh dengan penampilannya. Bulu kuduk Pak Johan berdiri. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia langsung menggosok mata berulang kali demi memastikan jika ia tidak salah lihat. Apa itu? Bisik Pak Johan kepada dirinya sendiri. Matanya terbelalak melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Sosok berkepala kambing terus mendekat, sementara Pak Johan seperti terhipnotis karena ia yang tak bisa bergerak dari tempatnya berdiri. Langkah dari sosok berkepala kambing itu terdengar jelas di malam yang sunyi. Setiap langkahnya menimbulkan suara yang berat dan menyeramkan. Pak Johan mencoba menguatkan diri untuk tidak panik, tapi ketakutan sudah menguasai dirinya ketika sosok itu tinggal beberapa meter saja darinya. Pak Johan bisa melihat dengan jelas semua detail yang mengerikan. Kulit tubuhnya kasar seperti kulit kambing. Dari mulutnya keluar suara geraman rendah yang membuat suasana semakin mencekam. Mata mereka saling bertemu. Lalu entah mendapatkan tenaga dari mana, Pak Johan yang usianya sudah tak lagi muda sanggup berlari kencang hingga meninggalkan sosok berkepala kambing di belakangnya. Dia baru berhenti setelah menemukan pos yang ramai dipenuhi oleh para peronda malam. Pak Johan tidak berkata apa-apa pada mereka. Ia bergegas mengambil batu lalu memukul tiang listrik berkali-kali. Bukan hanya para peronda yang geger, warga desa ikut berhamburan keluar karena mendengar suara tiang listrik yang dipukul tanpa henti. Suaranya terdengar nyaring, sampai anak bayi yang tertidur pulas pun menangis karena terkejut. Kenapa itu kepala desa kita? Tanya Anto pada Sandi. Temannya mengangkat bahu lalu bergegas mengikuti kerumunan warga yang mengelilingi Pak Johan. Lelaki tua di tengah kerumunan warga itu berhenti memukul tiang listrik lalu menatap semua yang hadir. Para lelaki berjaga sekeliling desa. Kalian harus pergi berkelompok, jangan sendiri-sendiri. Memangnya ada apa, Pak? Tanya Pak Sulaiman yang penasaran. Pak Johan menjelaskan dengan singkat kalau dirinya baru saja berhadapan dengan makhluk aneh berkepala kambing. Dia takut jika makhluk itu akan menyerang warga desa. Semua yang mendengar pemberitahuan itu pun menjadi panik. Para perempuan segera dipulangkan ke rumah masing-masing, sementara para lelaki dewasa mulai berkeliling desa. Mereka membawa parang, cangkul, tongkat, dan apa saja yang bisa digunakan sebagai senjata. Payung, Bang Ali, Anto, dan Sandi masuk dalam kelompok Pak Sulaiman. Kelima orang itu berjalan waspada, matanya menatap awas ke sekeliling. Lihat itu, bisik Pak Ayub sambil memberi isyarat pada teman-temannya agar diam tak bergerak. Ia lalu menunjuk ke sosok yang berjalan santai di depan mereka. Tanduk besar di kepalanya membuat mereka yakin sosok itulah yang sudah diceritakan oleh sang kepala desa. Makhluk berkepala kambing itu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia terus melangkah mendekati sumur tua lalu menghilang di sana. Anggota rombongan Pak Sulaiman bertukar pandang cemas setelah menunggu beberapa saat dan makhluk itu tak terlihat lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke pos ronda. Semua warga diberitahu tentang kejadian tersebut. Kabar tentang makhluk berkepala kambing yang menghuni sumur tua akhirnya menjadi salah satu cerita paling seram di desa Tongko. Kini sumur tua yang terletak di pinggir pantai menjadi terbengkalai dan terlupakan. Semak-semak liar menjalar menutupi sebagian besar dinding sumur. Sebuah papan peringatan dipasang di dekat sumur berisi larangan untuk mendekati area tersebut. Sayangnya, tidak semua orang mematuhi peringatan yang memahami bahaya yang mengintai di sekitaran sumur tua itu. Abdi, seorang tentara yang baru tinggal di desa Tongko, sama sekali tidak percaya kepada peringatan warga yang mengabaikan cerita. Dianggapnya semua itu adalah kejadian di masa lalu.
hanya ulah orang-orang iseng saja. Pak Abdi bukan tanpa alasan sehingga berani sesumbar seperti itu. Ia sudah pernah mencoba memancing di pantai dekat Sumur Tua. Tidak sekalipun Pak Abdi pernah mengalami kejadian menakutkan sehingga ia sesumbar bahwa kisah-kisah tentang hantu itu memang dibuat untuk menakuti pada pemancing lain. Tidak ada hantu di sana. Kalau memang ada, suruh dia menemui saya saat memancing. Pak Abdi berkata begitu saat Pak Sulaiman mengingatkannya agar tak bertindak gegabah. Hati-hati Pak, jangan menantang seperti itu, tegur Pak Sulaiman pelan. Pak Abdi justru tertawa terbahak-bahak sambil membawa peralatan memancing dan meninggalkan Pak Sulaiman. Saya tidak takut dengan penunggu sumur itu Pak. Itulah kata-kata yang terakhir kalinya ia katakan pada pertemuan tersebut. Keesokan harinya, Desa Tongko digegerkan oleh berita tragis. Pak Abdi ditemukan meninggal dunia dengan tubuh membiru tepat di samping Sumur Tua. Petugas kepolisian dengan cermat memeriksa sekitaran area kejadian dan terus mencari petunjuk dan juga bukti-bukti yang bisa menjelaskan penyebab tentang kematian Pak Abdi. Mereka mengumpulkan barang-barang pribadi Pak Abdi yang tersebar di sekitaran tempat kejadian, mencatat posisi tubuhnya yang ditemukan, serta memeriksa apakah ada jejak kekerasan. Akan tetapi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan sama sekali, sehingga diputuskan Pak Abdi meninggal dunia dikarenakan sakit. Seminggu kemudian, barulah ada saksi mata yang mengaku malam itu ia tak sengaja melihat Pak Abdi sedang berkelahi dengan sosok yang tidak terlihat. Saksi mata itu melihat Pak Abdi beberapa kali terlempar jatuh ke pasir pantai lalu berusaha bangkit lagi untuk melakukan perlawanan. Dia tak berani membantu sehingga yang bisa dilakukan hanyalah mundur diam-diam sambil berdoa agar Pak Abdi selamat. Saksi mata kejadian itu tidak sempat berpikir untuk meminta pertolongan kepada warga. Lagi pula dia tahu kebanyakan penghuni Desa Tongko sudah jera berurusan dengan penunggu Sumur Tua itu. Salah-salah justru mereka sendiri yang akan menerima dampaknya. Semua yang mendengar cerita saksi mata pun mengerti besar kemungkinan Pak Abdi diserang oleh penunggu Sumur Tua itu karena sudah berani menantang mereka. Pak Johan, Pak Sulaiman, Pak Ayub, dan warga lain yang berada di sana untuk mendengar cerita saksi mata hanya bisa menghela nafas berat. Semua sudah terlambat. Andai mereka tahu tepat pada saat kejadian terjadi, mungkin nyawa Pak Abdi masih bisa diselamatkan. Kan tetapi, apa boleh buat? Semua sudah terlanjur terjadi. Mereka hanya bisa berharap tidak ada lagi orang yang meremehkan sumur angkat tersebut sehingga kejadian tragis seperti itu tidak sampai terulang lagi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Meldi Tangkude, salah satu subscriber kita ya yang ada di Poso, Sulawesi Tengah. Terima kasih, luar biasa kisahnya, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Dan saya lebih tertarik membayangkan apa situasi di Poso sendiri ya, di Desa Tongko tuh bagaimana keindahan alamnya pasti di sana. Dan saya juga ini melihat kerukunan warganya di sana ya, bagaimana warga bahu-membahu, saling menolong, memberitahu jika sedang terjadi sesuatu, dan kepala desanya juga dengan open ya terhadap keluhan dari warganya. Luar biasa sekali untuk Meldi Tangkude kiriman kisahnya. Dan terima kasih juga ya untuk Mbak Sanum Nareswari atas bantuannya dalam penggarapan kisah ini sehingga lebih menarik untuk didengarkan. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa ditulis di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, ayo dong diklik dong tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman sekali lagi yang mungkin baru bergabung dalam channel ini, silakan bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang kami upload di setiap harinya. Untuk channel ILO Extreme kami upload di setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang ingin seperti Meldi Tangkude ya, yang ingin pengalaman horor misterinya yang ingin dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisah-kisah horor misterinya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Jadi bisa berdasarkan pengalaman pribadi dan kisah nyata. Pengalaman pribadi di sini bisa dari pengalaman kita sendiri, dari lingkungan
teman sekitar, dari keluarga, jadi bebas, silakan ditunggu kirimannya teman-teman. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.